Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilowati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali menikmati novel. Bedanya, novel yang pernah kita pelajari sebelumnya hanya membahas khusus pada novel sejarah. Nah, untuk novel yang sekarang kita akan bahas novel secara umum. Apa itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan sikap dan watak setiap pelaku. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya, dan pada pembelajaran berikutnya, kamu harus menguasai dan bisa menganalisis kebahasaan novel. Untuk menganalisis sebuah novel, ada 5 unsur yang disebut dengan unsur intrinsik novel yang perlu kalian pahami dan kuasai. 5 unsur intrinsik itu adalah: yang pertama tokoh dan penokohan, yang kedua ada alur, yang ketiga latar, yang keempat sudut pandang, dan yang terakhir tema dan amanat. Tokoh berbeda dengan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama sebagai pemeran utama dan tokoh tambahan atau tokoh-tokoh selain tokoh utama atau tokoh sampingan. Sedangkan tokoh berdasarkan sifatnya atau wataknya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis dan yang kedua tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang memiliki sifat baik atau benar, sedangkan tokoh antagonis adalah kebalikannya, yaitu tokoh yang memiliki watak jahat. Penokohan atau watak seorang tokoh di dalam cerita bisa digambarkan dan bisa kita analisis dari teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik artinya watak seorang tokoh di dalam cerita digambarkan secara langsung di dalam kata-kata atau percakapan. Sedangkan teknik dramatik yaitu teknik pencitraan tokoh yang digambarkan secara dramatik, artinya kita harus menganalisis dulu segala situasi yang ada di dalam cerita untuk mengetahui watak tokoh tersebut. Unsur yang kedua adalah alur atau plot, adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, disebut juga jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan alur maju, alur campuran, dan alur mundur. Latar atau disebut juga dengan setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sudut pandang atau point of view adalah cara penulis menempatkan diri di dalam cerita. Point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Disebut sudut pandang orang pertama jika penulis di dalam bercerita menggunakan kata akuan atau menyebut dirinya sebagai aku sebagai orang pertama, pelaku utama. Jika pencerita bukan sebagai tokoh utama di dalam cerita dengan menggunakan kata aku,
maka sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga adalah ketika pencerita menyebutkan dirinya sebagai orang ketiga atau menggunakan kata dia, atau menggunakan nama-nama tokoh atau menyebutkan nama-nama tokoh dalam bercerita. Tema di dalam cerita novel dikisahkan sebagai amanat juga di dalamnya. Tema di sini adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitannya dengan makna kehidupan atau amanat di dalamnya. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor di sini adalah tema umum, sedangkan tema minor adalah tema yang lebih khusus. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk memilih sebuah novel untuk dibaca secara keseluruhan. Nah, tugasnya kali ini kita akan berlatih untuk menganalisis novel tersebut dari segi unsur intrinsik yang telah dijelaskan tadi. Caranya, kita akan mengisi dalam tabel berikut ini. Cermati tabel berikut ini. Di dalam tabel ini kita harus mengisi 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom identifikasi, di mana kita harus mengambil penggalan-penggalan naskah yang ada di dalam novel untuk pembuktian analisis. Kemudian di kolom kedua adalah hasil penafsiran analisis, yaitu hasil pengolahan logika. Kemudian tabel yang ketiga atau kolom yang ketiga ada kesimpulan deskripsi. Contohnya di sini tokoh dan penokohan. Pada unsur intrinsik tokoh dan penokohan dicontohkan penggalan naskahnya adalah seperti ini. Kiplik sungguh mengerti, betapapun semua itu tentunya hanya dongeng. Kita tafsirkan analisis tokohnya adalah dalam cerita disebutkan tokoh bernama Kiplik. Sehingga deskripsi kesimpulannya tokohnya adalah Kiplik. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa gunakan tabel ini untuk menganalisis unsur intrinsik novel yang telah kalian baca sebelumnya. Kalian masukkan di tabel identifikasi penggalan naskah yang terdapat di dalam novel, kemudian analisis dan tafsirkan di kolom penafsiran. Kemudian kesimpulannya disimpan di kolom kesimpulan deskripsi. Nah, setelah mengikuti pemaparan materi tadi, adik-adik harus bisa merancang sebuah novel. Bagaimana? Pasti bisa. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Bila mau kita